Halo teman-teman, selamat datang di Pencipta Jenius. Hari ini kita akan mulai penemuan dengan bohlam. Bungkus bohlam dengan kain untuk melindungi diri jika kita memecahkannya. Dengan alat pilihanmu, pecahkan ujung hitam datar bohlam untuk dapat melubangi bohlam. Pertama, cabut seluruh sistem kelistrikannya. Buat bohlamnya benar-benar kosong. Ketuk bohlam dengan hati-hati untuk membuat 2 lubang di kaca. Hati-hati, jangan sampai tanganmu terluka. Ambil korek api panjang dan bongkar dengan melepas semua skrup yang menahan casingnya. Hapus juga label yang mengganggu di sampingnya. Lepaskan bagian pegangan kuning dan dengan tang lepaskan bagian kecil dari saluran keluar gas. Sekarang kita bisa memisahkannya. Pertama, lepaskan tangki bahan bakar dengan kabel dan semuanya. Tarik keluar bagian dalam tabung panjang dan lepaskan sarung transparan dari saluran gas. Lepaskan ujung logam dan lanjutkan ke objek berikutnya, yaitu jarum suntik yang menakutkan. Kita hanya membutuhkan jarum, jadi lepaskan bagian yang menutupnya. Potong ujung yang tajam dengan tang. Dan hubungkan ke salah satu ujung tabung, kencangkan dengan sedikit lem super. Kamu tahu, aku suka banget makan es krim, jadi aku harus bisa menggunakan sisa strik es krim. Setelah kita membolongi tongkat, potong bagian itu dan tempelkan lem di sekitar lubang untuk masukkan jarum. Ketika aku masih kecil, aku pasti lari dan mengunci diri di kamar mandi ketika aku harus disuntik. Mereka pernah mencoba meyakinkan diriku untuk keluar setelah lebih dari 1 jam. Setelah mengungkit trauma masa kecilku, mari kita ambil kabel dari pemantik yang dibongkar. Kupas dan dengan bor mini buat beberapa lubang tepat di atas lubang pertama. Mereka terlihat seperti 2 mata kecil yang menetapi kita. Masukkan kabel. 1 di setiap lubang pastinya. Putar jarum di satu sisi dan biarkan yang lain kendur. Tapi arahkan ke saluran keluar gas. Oleskan lem super lagi untuk memastikan lem tidak bergerak. Jika kamu menekan tombolnya, kamu akan melihat bagaimana tombol itu membuat sambungan listrik antar jarum dan kabel. Jika kamu menambahkan gas, ya kamu bisa membayangkannya. Masukkan jarum dan kabel ke dalam bola lampu yang terbuka. Rekatkan papan ke dasar bohlam. Pastikan untuk bohlam terpasang dengan baik. Ambil tangki bensin dan lepaskan lapisan logam. Tempelkan lem di salah satu sisi pemantik untuk merekatkan ke stik es krim. Sambungkan selang suplai ke saluran gas pemantik api dan rekatkan skrup dan mur ke sisinya. Ambil sepotong selotip untuk lebih mengamankan skrup. Cukup kencangkan mur untuk mulai memasok gas ke penemuan ini. Rekatkan tombol listrik aneh ke dasar korek api dan tempelkan juga ke tutup botol. Oleskan lem ke bagian dalam tutup botol. Sekarang tidak akan terlalu sulit untuk menekannya. Jangan lupa motor akuarium yang sudah usang. Kita hanya beberapa langkah lagi sebelum menyelesaikan lampu ini. Hubungkan tabung dari motor ke salah satu lubang di bohlam dan masukkan baterai persegi. Tempelkan lem di salah satu sisi baterai dan tempelkan di bagian bawah. Kalian sudah tahu bahwa baterai berteman baik dengan kabel dan pin. Saat saklar dinyalakan, motor akan mulai memompa udara ke dalam bohlam. Dan dengan menekan tutup botol bersamaan dengan pemantik akan menyalakan api kita. Lihat, sempurna untuk mengganti lampu di kamarmu bukan? Ini alat yang sempurna dalam kiamat zombie bukan? Bagaimana menurutmu? Setidaknya kamu bisa mencet tombol like bukan? Hehehe. Bukankah aku pantas mendapatkannya? Untuk penemuan hari ini, kita membutuhkan bohlam yang kuat. Kita juga membutuhkan kertas aluminium. Dan gulung bohlam seperti yang aku lakukan di layar. Cabut bohlam dan tutup salah satu ujungnya. Sebenarnya bohlam tidak akan menjadi bagian dari penemuan ini. Kita hanya membutuhkannya untuk memberi bentuk pada kertas aluminium yang akan menjadi wadah untuk kembang api ajaib kita. Dengan gunting, kita akan memotong beberapa celah di tepinya. Sekarang kita membutuhkan banyak korek api, jadi aku sarankan kamu beli cukup banyak. Lihat, semuanya masih baru. Ambil salah satu kotak dan ambil wadah di mana kita bisa meletakkan semua korek api yang kita perlukan. Aku sudah memperingatkan kalian, kita butuh banyak korek api. Aku juga berharap kamu memiliki tempat sampah yang besar.
Dengan tangan atau bantuan wadah, pindahkan kepala korek api ke dalam tabung aluminium sampai mencapai alur. Masukkan pensil ke tengah tumpukan korek api, sehingga ketika kita menutup tabung aluminium akan ada lubang kecil untuk sumbu. Lepaskan pensil dan periksa, pastikan semuanya baik-baik saja. Langkah selanjutnya adalah membuat alas penopang tabung. Ukur tongkat menggunakan tabung aluminium dan tandai dengan spidol. Potong dengan bantuan gergaji. Kita akan membutuhkan sepasang tutup botol untuk ditempelkan di setiap ujung tongkat. Terlihat seperti sepasang ban kecil ya. Jepitan kayu ke tongkat dan berikan lebih banyak lem panas untuk merekatkan tabung. Langkah terakhir adalah masukkan sumbu ke dalam lubang tabung. Kembang api kita sudah siap. Untuk menyalakannya cukup nyalakan sumbu dan cepat lari. Keajaiban akan terjadi dengan sendirinya. Lihat betapa indah tampilannya. Pemandangan yang harus dilihat semua orang. Mari kita beralih ke penemuan terakhir hari ini. Untuk ini kita membutuhkan pompa lem industri. YouTube tidak akan membiarkanku mengungkapkannya dengan cara lain. Cari di kamar mandimu untuk menemukan semprotan deodoran yang mencegah kamu bau seperti selokan. Sebagai contoh aku akan menggunakan pewangi ruangan yang entah kenapa aku pakai sebagai deodoran. Tidak heran tidak ada gadis yang pernah mendekatiku. Pasang kaleng di pompa lem dan tekan pelaketuknya sampai kencang. Bisa dibayangkan untuk apa ini? Ya ini sudah cukup padat. Aku bisa menggunakannya untuk pertahanan diri. Tapi aku ingin mengarahkan udara itu ke tempat tertentu. Kita akan melakukannya dengan tabung transparan. Sambungkan selang ke saluran keluar udara. Potong kelebihannya dengan gunting. Tidak ada sistem pertahanan yang bekerja tanpa kekuatan api. Jadi mari kita persiapkan sendiri. Beli minuman energi di toko terdekat. Dan salah satu telur mainan yang biasa kamu buka menjadi 2. Yang terakhir akan terbang keluar. Pertama, kita harus minum minuman energi agar tetap segar. Ketika aku masih kuliah dulu, ada saat ketika aku minum hingga 3 kali sehari untuk tetap terjaga dan menyelesaikan semua tugasku. Entah kenapa aku tidak terkena serangan jantung. Kita perlu membuat lubang di dasar kaleng dengan alat tajam. Setelah dibuka, masukkan ujung lain dari tabung transparan dan rekatkan dengan lem panas. Jangan pelit, pastikan semuanya berjalan lancar. Kita hampir selesai. Tutup ujung kaleng yang lain dan sebenarnya ini sudah siap. Tapi agar lebih nyaman, masukkan kembali kaleng ke dalam dispenser lem. Sesuaikan hingga cukup kencang. Rekatkan minuman energi dengan banyak lem panas ke bagian bawah struktur. Dan sudah selesai. Kita hanya perlu memuat sistem pertahanan kita. Sangat nyaman dipegang. Tiba-tiba aku merasa ingin bermain Call of Duty atau GTA. Aku sarankan kamu menyiapkan beberapa telur. Karena kamu pasti akan terlalu malas untuk mengambilnya setiap kamu meluncurkannya. Seperti aku. Hehehe. Bagaimana menurutmu? Ini bisa menjadi alternatif yang jauh lebih murah untuk mainan Nerf. Dan tentu saja lebih kuat. Kamu pasti akan membuat orang memar dengan benda ini. Maksudku, jangan pakai alat ini pada makhluk hidup. Itu tidak baik. Kecuali dia pengganggumu di sekolah. Dasar. Dia tidak akan mengambil makan siangmu lagi. Beritahu aku di kolom komentar jika di sekolahmu ada anak yang menganggap dia raja grup. Pasti di setiap sekolah ada satu. Nanti aku ceritakan pengalamanku sendiri. Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Selain itu, berikut ada 2 video tentang penemuan yang lebih hebat. Dan di sini kamu dapat berlangganan channelku agar tidak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih banyak telah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai waktu berikutnya.